Halo, saya Daru Harjanto. Memasuki usia senja, kesehatan adalah aset paling berharga yang harus kita jaga dengan penuh rasa syukur dan perhatian ekstra. Tubuh kita memiliki cara unik untuk berbicara, dan seringkali ia mengirimkan sinyal melalui rasa tidak nyaman yang mungkin selama ini kita anggap sepele. Menjaga kebugaran di masa tua bukan hanya tentang panjangnya usia, tetapi tentang bagaimana kita tetap bisa beraktivitas dengan mandiri dan bahagia tanpa hambatan rasa sakit yang mengganggu kenyamanan hari-hari kita. Seringkali kita merasakan kesemutan yang datang tiba-tiba di tangan atau kaki, lalu menganggapnya hanya karena salah posisi duduk atau kelelahan biasa. Namun, secara profesional saya harus mengingatkan Anda bahwa kesemutan yang berulang adalah alarm serius dari sistem syaraf kita yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Rasa tebal seperti tertusuk jarum atau panas yang menjalar bisa menjadi pertanda awal adanya sumbatan aliran darah atau gangguan pada jalur saraf yang jika dibiarkan akan berdampak panjang pada kualitas gerak Anda. Sangat penting bagi Anda untuk menonton penjelasan ini sampai selesai, agar Anda bisa membedakan dengan jelas apakah kesemutan yang Anda alami adalah gejala saraf terjepit yang menekan jalur gerak Anda atau justru tanda dari kadar gula darah yang tinggi atau diabetes. Jangan sampai kita terlambat bertindak hanya karena kurangnya informasi yang tepat. Sebelum kita bahas lebih dalam, saya ingin menyapa Anda semua. Saat ini Anda sedang menonton dari kota mana? Silahkan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa. Secara sederhana, kesemutan yang sering kita alami sebenarnya adalah cara tubuh memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada jalur komunikasi di dalam tubuh kita. Bayangkan, saraf kita seperti kabel listrik yang mengalirkan pesan dari otak ke seluruh anggota tubuh. Ketika kabel ini terhimpit atau tidak mendapat pasokan energi yang cukup, aliran pesannya menjadi kacau dan terputus-putus. Inilah yang kemudian kita rasakan sebagai sensasi seperti dikerubuti semut, kebas, atau rasa tersetrum yang sangat tidak nyaman di ujung jari maupun kaki. Kondisi ini tidak terjadi tanpa alasan yang jelas, karena biasanya ada dua masalah utama yang sedang berlangsung di balik kulit kita. Pertama, bisa jadi ada tekanan fisik yang menghambat jalur saraf tersebut, mirip seperti selang air yang terinjak sehingga alirannya tidak lancar. Kedua, bisa juga disebabkan oleh kondisi cairan dalam tubuh, terutama darah, yang terlalu pekat atau mengandung zat yang perlahan merusak pembungkus saraf kita. Jika pembungkus ini rusak, maka saraf tidak lagi bisa bekerja dengan normal untuk merasakan sentuhan atau suhu. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk tidak lagi menganggap kesemutan sebagai masalah kurang gerak atau sekadar masuk angin biasa. Kita harus memahami bahwa rasa baal atau kesemutan yang terus-menerus muncul adalah bukti nyata bahwa syaraf kita sedang berjuang untuk tetap berfungsi di tengah gangguan yang ada. Memahami dasar penyebab ini adalah langkah awal yang paling krusial bagi Anda semua, agar kita tidak salah dalam mengambil tindakan pengobatan dan bisa segera menyelamatkan fungsi syaraf sebelum kerusakannya menjadi permanen. Mari kita mulai mengenali tanda-tanda yang lebih spesifik, terutama jika Anda sering merasakan kesemutan yang hanya muncul pada satu sisi tubuh saja. Bayangkan jika hanya tangan kiri atau kaki kanan Anda yang terasa tidak nyaman, sementara sisi lainnya tetap terasa normal. Kondisi ini biasanya menjadi ciri khas utama bahwa ada sesuatu yang mengganjal atau menjepit jalur syaraf Anda di area tulang belakang. Gangguan ini seringkali terjadi karena bantalan tulang belakang yang bergeser atau menonjol, sehingga menekan kabel saraf yang seharusnya bebas menyalurkan sinyal ke anggota gerak. Satu hal yang perlu Anda perhatikan dengan saksama adalah arah rambatan rasa kesemutan tersebut. Pada kasus saraf terjepit, sensasi tidak nyaman ini jarang sekali hanya berdiam di satu titik, melainkan cenderung menjalar seperti aliran air. Jika masalahnya ada di leher, rasa kesemutan akan mengalir turun hingga ke ujung jari tangan. Sebaliknya, jika titik jepitannya berada di pinggang atau punggung bawah, Anda akan merasakan tarikan atau rasa kebas yang menjalar dari bokong, melewati paha, hingga mencapai telapak kaki, yang terkadang disertai dengan rasa nyeri yang tajam. Karakteristik unik lainnya adalah rasa kesemutan ini sangat dipengaruhi oleh perubahan posisi tubuh atau aktivitas fisik yang Anda lakukan. Anda mungkin merasa baik-baik saja saat berbaring diam. Namun seketika, rasa nyeri dan kesemutan itu menyerang saat Anda mencoba membungkuk, bersin, atau bahkan saat sekedar duduk terlalu lama. Ini terjadi karena saat tubuh bergerak, tekanan pada titik jepitan tersebut berubah-ubah.
Jika Anda merasakan pola seperti ini hanya di satu sisi dan menjalar mengikuti gerak tubuh, maka kemungkinan besar fokus perhatian kita harus tertuju pada kesehatan tulang belakang Anda. Berbeda dengan masalah saraf kejepit yang biasanya menyerang satu sisi, kesemutan yang disebabkan oleh kadar gula darah tinggi atau diabetes memiliki pola yang sangat khas dan unik. Bayangkan Anda seolah-olah sedang mengenakan sarung tangan atau kaos kaki yang sangat ketat. Sensasi tidak nyaman ini muncul secara bersamaan di kedua ujung tangan atau kedua ujung kaki Anda. Rasanya sangat simetris, kanan dan kiri merasakan hal yang sama. Ini terjadi karena kadar gula yang berlebih dalam darah perlahan-lahan mulai merusak pembuluh darah kecil yang bertugas memberi makan saraf-saraf terjauh di ujung tubuh kita. Sensasi yang muncul pun seringkali bukan hanya sekadar kesemutan biasa, melainkan rasa tebal atau baal yang membuat kulit Anda kehilangan kepekaan terhadap sentuhan. Anda mungkin merasa seperti sedang berjalan di atas hamparan kapas atau busa, di mana pijakan kaki terasa kurang mantap, karena saraf di telapak kaki tidak lagi bisa mengirimkan informasi yang akurat ke otak. Terkadang, rasa ini juga disertai dengan sensasi panas yang membakar atau nyeri seperti tersayat yang muncul secara perlahan namun menetap, mencakup seluruh area telapak hingga pergelangan kaki. Satu perbedaan yang paling mencolok dan perlu Anda waspadai adalah kapan rasa ini menjadi sangat mengganggu. Jika kesemutan akibat diabetes, biasanya rasa tidak nyaman ini akan semakin terasa hebat dan menjadi-jadi justru di saat Anda sedang beristirahat atau hendak tidur di malam hari. Suasana tenang di malam hari seolah memperjelas sinyal kerusakan syaraf yang sedang terjadi. Jadi, jika Anda merasakan kesemutan yang merata di kedua kaki dan tangan, terasa semakin tebal saat berjalan dan semakin perih di malam hari, ini adalah tanda kuat bahwa tubuh Anda sedang berjuang melawan efek dari kadar gula darah yang tidak terkontrol. Untuk membantu Anda memahami kondisi syaraf Anda secara lebih nyata, saya ingin mengajak Anda melakukan sebuah tes sederhana yang bisa dilakukan sendiri di rumah tanpa alat medis yang rumit. Cobalah untuk duduk dengan tenang, lalu fokuskan perhatian pada area yang sering terasa kesemutan, entah itu di ujung jari tangan atau di telapak kaki. Ambil jari tangan Anda yang lain dan cobalah untuk mencubit perlahan atau mengusap permukaan kulit di area tersebut. Perhatikan dengan saksama, apakah Anda masih bisa merasakan sensasi sentuhan itu dengan tajam dan jelas, atau justru terasa seperti ada lapisan penghalang yang membuat kulit Anda terasa tebal dan asing. Jika saat Anda mencubit atau menyentuh kulit tersebut rasanya terasa tumpul, seperti Anda sedang menyentuh kulit orang lain atau merasa seperti memakai kaos kaki padahal tidak, ini adalah indikasi bahwa syaraf tepi Anda sedang mengalami penurunan fungsi sensorik. Dalam dunia kesehatan, kondisi ini menunjukkan bahwa sinyal rasa dari kulit tidak terkirim dengan sempurna ke otak, karena adanya gangguan di sepanjang jalurnya. Perbedaan rasa antara area yang sehat dan area yang kesemutan ini merupakan data awal yang sangat berharga bagi kami para praktisi untuk menentukan seberapa jauh gangguan tersebut telah berkembang. Selain uji sentuhan, Anda juga bisa mencoba merasakan suhu di area tersebut, misalnya dengan menempelkan punggung tangan yang terasa hangat ke area yang sering kesemutan. Jika kulit Anda tidak lagi peka terhadap perubahan suhu dingin atau panas, atau jika sentuhan ringan saja sudah menimbulkan rasa nyeri yang tidak wajar, maka itu adalah lampu kuning bagi kesehatan syaraf Anda. Tes mandiri ini bukan hanya sekedar iseng, melainkan cara kita untuk mengenali lebih dini apakah kerusakan syaraf tersebut masih bersifat ringan atau sudah membutuhkan penanganan medis yang lebih serius demi mencegah kehilangan rasa yang permanen. Satu cara paling mudah untuk membedakan kedua gangguan ini adalah dengan memperhatikan kapan tepatnya rasa nyeri atau kesemutan itu memuncak dalam aktivitas harian Anda. Jika Anda merasa keluhan tersebut muncul atau bertambah hebat saat Anda sedang banyak bergerak, seperti ketika Anda membungkuk untuk mengambil barang, mengangkat beban, atau bahkan hanya saat berpindah posisi duduk, ini adalah ciri khas dari masalah fisik pada tulang belakang. Gerakan-gerakan tertentu secara tidak sengaja membuat ruang saraf menjadi lebih sempit, sehingga saraf tersebut terhimpit dan mengirimkan sinyal rasa sakit yang tajam ke anggota tubuh Anda. Sebaliknya, pada kasus yang berkaitan dengan gula darah tinggi, polanya seringkali terasa terbalik dan cukup membingungkan bagi sebagian orang. Anda mungkin merasa cukup nyaman saat sedang berjalan atau sibuk beraktivitas di siang hari. Namun, begitu Anda merebahkan diri di tempat tidur untuk beristirahat, rasa kesemutan itu justru berubah menjadi sensasi perih, panas, atau nyeri yang menusuk-nusuk. Malam hari menjadi waktu yang menantang, karena saat aliran darah melambat dan suasana menjadi tenang, kerusakan pada ujung-ujung saraf kecil akan terasa jauh lebih nyata dan sangat mengganggu kualitas tidur Anda.
Perbedaan pemicu ini sangat krusial karena menunjukkan sumber masalah yang berbeda. Yang satu dipicu oleh tekanan mekanis akibat posisi tubuh, sementara yang lain dipicu oleh gangguan sistemik di dalam pembuluh darah kita. Dengan mengenali kapan rasa tidak nyaman itu datang, apakah saat Anda aktif bergerak atau justru saat Anda sedang diam beristirahat, Anda sudah membantu saya satu langkah lebih maju dalam menentukan solusi yang paling tepat. Amati pola ini selama beberapa hari ke depan, karena tubuh Anda sedang memberikan petunjuk yang sangat jelas mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalamnya. Seringkali saya menemui pasien yang mencoba mengobati kesemutan hanya dengan sekadar pijat urut atau membiarkannya begitu saja dengan harapan akan hilang sendiri. Namun, saya harus menyampaikan dengan jujur bahwa menunda penanganan yang tepat adalah tindakan yang sangat berisiko bagi masa depan Anda. Jika kesemutan itu berasal dari saraf yang terjepit, tekanan yang terus-menerus akan membuat saraf tersebut mati rasa secara permanen. Jika sudah sampai pada tahap ini, otot-otot Anda bisa mengecil dan kekuatan gerak Anda akan melemah, yang dalam kondisi paling buruk dapat menyebabkan kesulitan berjalan atau bahkan kelumpuhan pada bagian tubuh tertentu. Di sisi lain, jika kesemutan tersebut adalah sinyal dari kadar gula darah yang tidak terkontrol, membiarkannya tanpa tindakan medis yang benar adalah ancaman yang jauh lebih besar. Ketika saraf sudah kehilangan kepekaannya, Anda tidak akan lagi merasakan nyeri saat kaki tidak sengaja terluka, tertusuk kerikil atau terkena benda tajam. Luka kecil yang tidak terasa ini bisa dengan cepat memburuk dan membusuk karena aliran darah yang buruk, yang pada akhirnya dapat berujung pada kondisi medis yang sangat kita hindari, yaitu prosedur pemotongan bagian tubuh atau amputasi demi menyelamatkan nyawa. Kita harus mengubah pola pikir bahwa kesemutan hanyalah gangguan ringan yang bisa diselesaikan dengan cara-cara tradisional tanpa diagnosa yang jelas. Mengabaikan alarm alami dari tubuh ini sama saja dengan membiarkan kerusakan syaraf terus menjalar dan menjadi semakin parah setiap harinya. Saya tidak ingin Anda terlambat menyadari betapa seriusnya kondisi ini, hanya karena merasa rasa sakitnya masih bisa ditahan. Ingatlah bahwa lebih baik kita bertindak tegas sekarang untuk menjaga kesehatan syaraf kita, daripada harus menghadapi konsekuensi kehilangan kemandirian bergerak di kemudian hari. Jika Anda mulai merasakan tanda-tanda yang saya jelaskan tadi, langkah pertama yang paling bijak adalah berhenti menebak-nebak dan segera melakukan pemeriksaan yang pasti. Kita perlu bukti nyata untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda. Saya sangat menyarankan Anda untuk melakukan tes darah sederhana guna melihat rata-rata kadar gula darah Anda dalam beberapa bulan terakhir. Tes ini jauh lebih akurat daripada sekadar tes gula darah sesaat, karena ia bisa memberitahu kita apakah kesemutan yang Anda rasakan memang akibat dari gula darah yang sering melonjak tinggi dan mulai merusak saraf tepi Anda. Namun, jika pemeriksaan darah menunjukkan hasil yang normal, sementara kesemutan Anda justru semakin menjalar dan disertai rasa nyeri yang tajam saat bergerak, maka fokus kita harus beralih pada struktur tulang belakang. Dalam kondisi ini, pemeriksaan melalui pemindaian atau foto bagian dalam tubuh menjadi sangat krusial. Melalui bantuan teknologi ini, kita bisa melihat dengan sangat jelas apakah ada bantalan tulang yang menonjol atau adanya pengapuran yang secara fisik menjepit jalur saraf Anda. Dengan melihat gambaran langsung dari dalam tubuh, kita tidak lagi meraba-raba dalam kegelapan dan bisa menentukan titik mana yang harus segera ditangani. Tindakan cepat dan terukur ini adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap kesehatan diri sendiri di masa tua. Jangan menunggu sampai gejala menjadi semakin parah atau hingga kekuatan otot Anda mulai hilang. Dengan mengetahui penyebab pastinya sejak dini, apakah ini masalah sistemik karena gula darah atau masalah mekanis karena jepitan syaraf, kita bisa menyusun rencana pemulihan yang jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Ingatlah, diagnosa yang tepat adalah separuh dari kesembuhan, dan langkah pertama ini akan sangat menentukan seberapa cepat Anda bisa kembali beraktivitas dengan nyaman tanpa gangguan kesemutan lagi. Selain melakukan pemeriksaan medis, ada langkah-langkah praktis yang bisa Anda lakukan setiap hari untuk membantu memulihkan kesehatan syaraf Anda dari dalam. Salah satu kuncinya adalah memberikan nutrisi yang tepat bagi syaraf kita, agar ia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Syaraf kita sangat membutuhkan asupan vitamin kelompok B, terutama B1, B6, dan B12, yang berfungsi sebagai makanan utama untuk menjaga lapisan pelindung syaraf tetap kuat. Anda bisa mendapatkan asupan ini dari makanan alami seperti daging tanpa lemak, kacang-kacangan, dan sayuran hijau, atau melalui suplemen tambahan jika memang dirasa perlu sesuai kebutuhan tubuh Anda. Selain nutrisi, menjaga tubuh agar tetap terhidrasi dengan baik adalah hal yang seringkali dianggap remeh, namun sangat krusial.
Perlu Anda ketahui bahwa bantalan di antara tulang belakang kita sebagian besar terdiri dari air. Jika tubuh kekurangan cairan, bantalan tersebut akan menjadi kaku, menyusut, dan lebih mudah bergeser, yang akhirnya meningkatkan risiko terjadinya saraf terjepit. Dengan rutin minum air putih dalam jumlah yang cukup, Anda sebenarnya sedang membantu menjaga agar bantalan tulang belakang tetap elastis dan lentur, sehingga tidak mudah menekan jalur saraf saat Anda sedang aktif bergerak. Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah membiasakan diri untuk melakukan peregangan ringan dan memperhatikan posisi tubuh saat duduk maupun berdiri. Hindari kebiasaan menunduk terlalu lama atau duduk dengan posisi punggung yang melengkung, karena hal ini memberikan beban berlebih pada jalur syaraf Anda. Mulailah bergerak secara perlahan dan terukur. Jalan santai di pagi hari dapat membantu melancarkan aliran darah ke seluruh ujung syaraf di tangan dan kaki. Perpaduan antara nutrisi yang tepat, hidrasi yang cukup, dan gerak tubuh yang benar akan menjadi pondasi kuat bagi Anda untuk bebas dari gangguan kesemutan di masa tua. Sebagai penutup, saya ingin Anda menyadari bahwa kesemutan bukanlah sekadar gangguan kecil yang harus kita terima sebagai bagian dari penuaan. Tubuh Anda sangat cerdas. Rasa kebas atau tertusuk yang Anda rasakan adalah alarm yang sedang berteriak agar Anda segera melakukan perubahan. Jangan biarkan ketidaktahuan atau rasa malas untuk memeriksakan diri merampas kebahagiaan Anda di masa tua. Kesehatan adalah investasi yang hasilnya kita nikmati setiap detik. Saat kita bisa berjalan tanpa nyeri, menggendong cucu tanpa rasa lemas, dan tidur nyenyak tanpa gangguan rasa panas di kaki. Mari kita berkomitmen untuk lebih peka terhadap setiap sinyal yang diberikan oleh tubuh. Jika Anda merasakan gejala-gejala yang kita bahas tadi, segera ambil tindakan. Konsultasikan dengan tenaga profesional dan mulailah memperbaiki pola hidup serta asupan nutrisi Anda. Menunda 1 hari untuk mencari tahu penyebab kesemutan Anda bisa berarti membiarkan kerusakan syaraf berkembang lebih jauh. Saya ingin melihat Anda tetap berdaya, tetap aktif, dan tetap mandiri di usia senja. Karena masa tua yang berkualitas dimulai dari keputusan kita untuk peduli pada kesehatan hari ini. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini hingga akhir. Saya berharap informasi ini tidak hanya berhenti di Anda, tetapi juga bisa membantu keluarga atau rekan sesama lansia yang mungkin sedang merasakan keluhan yang sama, namun bingung harus berbuat apa. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya agar lebih banyak orang yang waspada terhadap bahaya saraf terjepit dan diabetes. Saya Daru Harjanto, mari kita terus menjaga kesehatan saraf demi masa tua yang lebih indah dan bebas dari rasa sakit. Sampai jumpa di penjelasan kesehatan berikutnya.